poin-poin yang di koleksi. Gagal kompan dengan data itu ya. Mancingnya buat kali ya. mancing apa? Oh, kalau juga ini pasti. Orang biasa tunggu itu kan. Iya, dari perspektif Han tadi. Lihat ada yang sama Nanti malam ini Pak. Nanti malam ini saya buat saja backupan. Nah, Macam backupan. Gitu kan. Kalau dia tidak buat saya pesankan bisa. Saya kira kalau enggak sudah buat ya nanti. Saya buat saja no. Buat saja. Tapi kan paling. soalnya kenapa kalau kita bakal diskusi berbagai kandidat itu pakai itu tidak ada yang salah. Kalau saya biarkan itu karena mereka akan terbatas dengan aturan main. Kalau di sini kita di sini benar-benar tidak sedang memojokkan siapapun, tapi kita bagaimana? Kamu jelas Saya kira semakin banyak uang diskusi ya kita kalau Itu bagus. semakin banyak dan masyarakat semakin banyak melihat gagasan-gagasan mereka itu kan akan bagus. Ya, masyarakat semakin cerdas. Ya terlepas bahwa tidak banyak strateginya mereka seperti apa, tetapi minimal tidak ada upaya benar. Orang ini dengan gagasan program kerja ini pasti masyarakat juga ya mereka akan berpikir kalau yang lain mereka berpikir dengan yang lain mereka milih mereka sendiri sebagai orang kalau yang lain tidak ada stimulus sama yang lain ini orang Ya, kalau saya tadi garis kan, ini berangkat dari zaman itu kan alternatif ya orang yang punya pengalaman keilmuan tentang politik, walaupun dia berada di politik, berada di partai politik sama dengan orang yang tidak pernah punya sama sekali hanya terjadi di urusan yang ini, kan tidak gelisah juga Pak. Diskusi seperti ini kalau sudah memulai, partai politik akan mikir-mikir juga. Masa ini yang namanya orang-orang yang punya keilmuan juga untuk membicarakan apa yang harus saya bicarakan ketika saya datang di sana. iya budaya begini kan terberangus itu hanya karena adanya pergeseran paradigma yang tadinya paradigma sangat idealis media sosial media diarahkan berubah menjadi paradigma yang materialis. Siapa yang punya uang, punya harta, yang punya beda yang berharga, punya kehormatan yang punya kedudukan yang besar, maka itu yang mereka akan condong seperti itu. Ini kan paradigma yang sebenarnya membuma sensitif. Apa yang terjadi? Jadi sebenarnya ini kalau katakanlah budaya masyarakat semakin banyak diskusi yang diciptakan oleh masyarakat, bukan hanya KPU pernah. Ya jangan berharap KPU lah yang hanya berharap KPU membuat debat yang pada akhirnya mereka juga dibatasi oleh aturan-aturan lain yang dibuat oleh KPU dan tidak dieksplorasi kemampuan mereka dalam membuat gagasan dan kebijakan saat mereka diberikan nama. Lebih baik masyarakat budayakan. Ini kita jadikan model nih, ya bahwa kita buat semacam forum yang dimana kita bukan mengulik tapi membedah satu persatu. Gitu. Katakanlah mereka bicara tentang kota dagang. Nah, kita beda kota dagang itu di mana ya? Sisinya di mana? Nah, gitu. Kita katakan sampai yang terkecil-kecilnya kita beda sampai mereka masyarakat paham. Ternyata yang dimaksudkan oleh beliau ini kota dagang ini seperti konsepnya. Ya. Saya dimaksud tidak, terdampak tidak. Masyarakat akan berpikir gitu. Atau kota jasa. Kalau di kota bawah itu kan kota jasa, kota dagang, kota usaha, kota budaya. Itu yang nantinya kita akan luas. Mereka ini mengarahnya kemana sih? Kota pendidikan misalnya. Diskusi hari ini kan kita sudah sering dengar di kafe-kafe kan dapat menjawab kita ada banyak. Sebenarnya tidak ada yang salah itu.
diskusi. Hanya saja tidak ada satu orang atau dua orang yang mengarahkan pembicaraan ini bukan pada konteks si artinya apa. Kan yang terjadi sekarang di kafe-kafe itu terkesan bahwa orang si A menyuarakan bahwa kandidat saya ini begini. Jangan sekali mereka menyuarakan kandidat saya itu punya visi besar tentang bagaimana mau kota Bogor ini vlog dikembangkan. Misal tidak usah banyak satu dua topik saja. Misal bicara tentang pelabuhan, bagaimana visi besarnya pelabuhan Bogor atas kandidat tersebut. Atau bagaimana berbicara visi besarnya tentang pariwisata di kota Bogor. Atau bagaimana visi besarnya tentang jasa. Nah semua itu kan jarang sekali muncul di permukaan publik. Apalagi di tingkat grassroots. Tidak ada. Tapi di kafe-kafe pasti banyak di ruang-ruang yang sering dijadikan tempat nongkrongnya para politisi atau bahkan tim-tim politik ada. Tapi kan hari ini diskusinya tentang si A punya uang 20 miliar untuk mendapatkan kursi. Terus kalau Anda sudah dapatkan kursi, apa yang Anda bisa lakukan? Kalau hanya kursi saja Anda berjuang mati-matian untuk mau memamerkan kekuatan kekayaan, jangan-jangan ketika Anda pegang jabatan, kekayaan Anda hilang karena ketidakmampuan mendevelop dan mengkreasikan potensi yang ada di daerah dalam ranah-ranah yang terkecil. Implementasinya lah bahasa sederhananya. Hari ini kalau kita mau lihat ini sekarang fasilitas publik yang ada di Kota Bogor apa saja. Oke, kita lihat bicara bandara, pelabuhan, tapi itu masih dalam kewenangan kementerian. Saya nggak mau jauh-jauh. Pasar Wameo, pasar Pemberangkat, itu kewenangan pemerintah kota langsung. Sampai kapan dibenahi? Nah, saya juga tidak mau bermimpi tiba-tiba menjadi pasar modern, tidak. Tapi kalau Anda pemimpin, kalau Anda leader, harusnya dari pasar Wameo akan muncul berbagai potensi dan pendapatan yang bisa diberdayakan karena kemampuan pemimpin yang melihat potensi. Hari ini kita menganggap Wameo itu potensi, hanya kita bangga pasar Wameo, pasar tradisional yang terbesar di Kota Bogor. So, dapat berapa pemerintah daerah? Terus apa impact terhadap masyarakat? Selain dengan pergi belanja, sisanya tidak. Pulang penduduk, macet lah Wameo, panas juga Wameo, tidak teratur lah Wameo. Itu bagaimana kita mau mengaturnya? Saya begini, kalau saya lihat ini figur hari ini yang saya harus akui Pak Jonan, dia mampu merubah kereta api dari yang tidak tertakut, dari yang tidak menguntungkan uang negara, dari yang setiap tahun disuntik negara, berubah menjadi skala bisnis yang modern, yang aplikatif. Kalau kita dengar ceritanya dia, bagaimana dia merubah karyawan yang ribuan itu, padahal mayoritas lulusan SD SMP. Coba membayangkan itu. Nah, kalau bukan pemimpin yang qualified untuk melihat bagaimana cara dia memperbaik itu, kita pasti terkendala. Begitupun hari ini kepentingan Kota Bogor. Kota Bogor itu sudah dikenal kita punya potensi pariwisata, kita punya potensi jasa perdagangan karena strategisnya pelabuhan kita. Kita juga dikenal dengan potensi sumber daya alam. Kita juga dikenal dengan potensi perikanan kelautan kita. Tapi sampai detik ini kita belum pernah melihat satu kegiatan yang strategis di Kepulauan Riau, baik itu di Kota Besar, di Buton, di Busel maupun di Kutai dan di Buton. Kita belum lihat. Nah, terus kita mau berdebatkan apa nih tentang kepemimpinan? Kepemimpinan yang model seperti apa hari ini? Kalau ternyata menurunkan perda kecil, tidak mampu. Coba, kalau saya bertanya, berapa perda yang dibutuhkan oleh pemerintah kota dan DPRD-nya? Baik itu di Kota Bogor, Kabupaten, Buton, Busel, Buten, berapa perda? Kan itu indikator kreatifnya pemimpin ketika dia paham landasan hukumnya untuk melakukan aksi. Kalau dia tidak punya landasan hukum untuk memahami aksinya, kan tidak berani. Jangan-jangan saya nanti persoalan hukum.
kalau saya melakukan langkah. Nah, itulah yang harusnya menjadi saya punya keinginan itu tim-tim ya ataupun lah baik di level akademi, di level lembaga atau LSM atau tokoh masyarakat kita masih memang masih miskin. Yang persoalannya begini. Kalau saya begini, kalau kita berbicara tentang pemimpinan dalam pemerintahan, saya pernah pelajari Pak. Ya. Itu ada dua model atau dua tipe pemimpin pemerintahan. Yang pertama adalah yang transformatif, yang kedua adalah pemimpin yang transaksional. Ada juga pemimpin yang incremental. Incremental itu seperti almarhum kemarin. Ya, saya sebutkan namanya karena beliau itu lebih banyak pada pembangunan kawasan, lebih banyak pada upaya pemeliharaan pokok-pokok. Yang kita harapkan di sini adalah pemimpin yang transformatif, yang mempunyai ide gagasan yang besar untuk membangun pokok. Bukan pemimpin yang transaksional. Pemimpin yang transaksional itu orang yang punya uang, orang yang mau diganti, kemudian mereka menukar tambah dengan suara rakyat. Orang yang transaksional. Kita tidak pilih yang begitu. Karena orang transaksional itu hanya berpikir jangka pendek. Nah, yang kita pilih sekarang adalah orang yang transformasional, yang bisa merubah wajah kota bau yang tadinya tradisional yang tadi sekarang modern. Ya, ya persoalannya bagaimana caranya bisa begitu. Ya, kalau saat ini masyarakat itu ini cenderung ya dia hanya melihat seberapa banyak duitnya, kemudian ke depan serangan fajarnya berapa, tanpa melihat kualitas apa yang dia miliki. Saya harus kita geser. Kira-kira untuk tidak boleh terjebak dengan cara berpikir masyarakat. Harus kita menggeser paradigma masyarakat itu menjadi paradigma yang kita pakai. Iya, makanya kira-kira cara mengukurnya bagaimana supaya masyarakat ini kan bisa paham, bisa terbuka. Cakrawala berpikir, bahwa ini yang terus seperti ini, gitu. Jadi karena kan masing-masing ini kan dari tim-tim ini dia hanya berbicara bahwa ini loh keunggulan calon saya, ini loh keunggulan calon saya, tanpa kemudian dia merincikan hal-hal apa saja yang dia bisa berbuat. Nah, makanya kira-kira cara mengukur itu supaya bisa diketahui masyarakat tidak bagaimana. Kalau saya Apakah hanya sekedar lewat dari KPU atau misalnya ada forum-forum lain supaya sebelum mereka dipilih bisa dimintai dulu terkait dengan kemampuan yang mereka miliki. kalau kita minta indikator untuk mengukur itu, kalau saya sekali lagi gini, di masyarakat beresiko saya tidak akan otak-atik. Kenapa? Karena sebenarnya mereka pemegang sepenuhnya yang namanya kedaulatan itu. Nah, karena itu saya tidak mau mengatakan masyarakat tidak tahu. Bahkan dia ambil sekali peluang buat saya fight. Problem kita hari ini bukan di level masyarakat yang didik, yang dimana kalau saya mengatakan mayoritas kita itu kan lebih ke makelaran, lebih ke bagaimana supaya kita mendapatkan benefit dari seseorang yang kita dukung. Sejatinya bukan ideologi, tapi hanya lebih ke pendekatan ekonomi. Nah, memang problem itu terjadi karena di sebuah kota atau sebuah daerah yang belum mampu secara ekonomi atau sumber-sumber pendapatan masyarakat yang masih terbatas. Mayoritas kalau kita mau bilang kita ambil potong tengah kue, kan pendapatan hari ini di masyarakat kota Bogor karena jumlahnya saja sedikit, tapi bisa dibilang mendominasi, yaitu ASN. Kalau hari ini kita bilang Indonesia itu 270 juta jiwa dan dikuasai oleh segelintir oligarki, bahkan kita mengakui Jakarta itu mengendalikan ekonomi Indonesia hampir 70%. Ya, kenapa? Karena ini sangat persoalan. Hari ini sama kejadiannya. Masyarakat di level bawah sebenarnya tidak punya. Tapi karena masyarakat menengah di atas tadi yang punya akses informasi, akses ekonomi, akses politik,
inilah yang sedang memainkan perasaan di grassroots. Dengan cara apa? Ya bergabungnya di masing-masing ini, tapi tidak punya koridor idealis. Idealisnya itu apa? Figur saya ini sebenarnya kalau tidak punya kemampuan, minimal dia mau open mind kan, masukan terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap apapun. Nah, dasarnya kita mau mendukung A. Kalau masyarakat bawah itu dia kan hanya menerima sesaat informasi itu karena tidak bersentuhan langsung. Tapi yang bersentuhan langsung kan di level politik menengah ini yang berhadapan langsung dengan kandidat. Tapi kita tidak memberi ruang kandidat itu dengan pertanyaan terisi. Karena itu tadi kita mau mengambil nilai ekonominya lebih banyak daripada nilai yang sebenarnya bisa kita transfer ke bawah. Pertanyaan sederhana kalau saya, memang betul masyarakat dapat duit dari bawah. Jangan-jangan memang mereka hanya dijadikan alat untuk mendapatkan duit dari bawah. Pertanyaan ini, bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat yang jelas ke bawah betul-betul mengambil untuk memilih yang ideal? Itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena realita masyarakat kita itu sekalipun mereka kan sadar kalau uang yang mereka ambil itu mereka sadar tentang bahayanya, besarnya, mereka sadar itu. Tapi lagi-lagi mereka juga harus pragmatis karena itu. Nah, permasalahannya adalah masyarakat yang menengah ke bawah ini itu selain mereka dikasih uang mereka ambil, mereka juga itu kadang merasa terancam juga ketika mereka sudah ambil manfaat dari pajak apa. Mereka itu tidak punya harus saya ini. Kalau tidak nama saya terkait. Jangan sampai saya TPS 4 misalnya, tadi TPS 4 terus tidak ada suara, misalnya 1-2 suara yang terpilih saya pasti saya dicurigai. Kalau saya begini, tidak ada garansi 100% dari para calon atau kandidat ini yang menurut kita itu sangat ideal untuk membangun dengan gaya transformatif, dengan gaya yang sangat emosional. Ya, tidak ada jaminan. Karena gini, mereka ini kan, ya para calon ini kan belum diberi kesempatan 5 tahun untuk membangun. Meskipun Pak Munianse ya pernah menjadi wakil, tetapi dia bukan pengambil kebijakan sepenuhnya dalam hal pembangunan. Ini saya sebutkan satu persatu ya, supaya mungkin lebih konkret lagi kita mendiskusikan ini. Diskusi lokal. Ya. Coba saya sebutkan ya, katakanlah seperti Amin Utami. Ya. Amin Utami ini kalau saya bandingkan dengan daerah yang lain ada di wilayah Kertomi, menurut saya untuk kabupaten kota ya, di wali kota, ya menurut saya Amin Utami itu ya masih menjadi primadona harapan dari masyarakat. Menurut saya untuk kota Bogor, karena dia cukup progresif dalam hal pembangunan kota Bogor yang tadinya infrastruktur tinggal bukan menjadi ibu kota kabupaten waktu itu ya, tetapi pada saat diekonomikan pada tahun 2001 itu terjadi pemilihan tahun 2004 ya. Itu pada saat pemilihan 2004 kemudian ada wali kota baru, kemudian dia melakukan pembangunan yang menurut saya pada waktu periode pertamanya itu belum sepenuhnya, masih banyak yang terjadi celah, masih banyak sekali. Pada waktu itu saya rasakan betul beberapa aktivis yang ada di kota Bogor waktu itu banyak melakukan kritik terhadap pembangunan yang ada di kota. Dan saya sadari 5 tahun membangun kota Bogor bagi seorang pemimpin itu tidak cukup. Idealnya 10 tahun Pak untuk menyempurnakan apa yang menjadi cita-cita. Karena tidak ada. Kalau hari ini ada satu kepala daerah yang menjanjikan bahwa saya 5 tahun saya bisa mensejahterakan masyarakat, bohong Pak, bullshit Pak.
10 tahun itu menurut saya ya sudah cukup menyempurnakan dia untuk apa namanya menjadi pemimpin yang bisa merealisasikan jadi. Dan kalau 5 tahun bullshit, satu-satu bullshit, kecuali ya. Makanya saya bilang bahwa ya pemilihan kepala daerah ini harusnya menurut saya harusnya itu per 10 tahun gitu. Mungkin ini di luar pemikiran gitu. Karena kenapa? Kalau sebuah daerah yang terlalu banyak berbicara tentang politik, susah membangun, Pak. Daerah mana yang terlalu banyak membicarakan tentang politik, kemudian mereka progresif melakukan pembangunan? Tidak ada, Pak. Hancur-hancuran masyarakatnya. Istri jadi korban, suami istri jadi korban. Karena kenapa? Politik ini, kalau terlalu banyak kita membicarakan di tengah-tengah sosial, semuanya berantakan. Makanya saya bilang, ya lebih baik 10 tahun sekali, bro. 10 tahun sekali. Nanti mereka unculkan janji-janjinya selama 10 tahun. Karena 5 tahun, bullshit kalau mereka mengumpulkan namanya sama pembangunan. Yang pertama juga seperti itu. Yang kedua, pada akhirnya di masa kepemimpinan 5 tahun ini, dia lebih cenderung untuk mengumpulkan lagi pundi-pundi untuk persiapan 5 tahun ke depan. Tetap harus ada indikator. Kalau indikator tadi bahwa di masyarakat itu, saya sekali lagi tidak di grassroots itu buat saya bukan masalah, karena mereka itu masyarakat yang selalu akan merujuk kepada siapa pemimpinnya. Sekarang di level menengah dan di atas ini kan yang sedang bertarung kepentingan di level menengah dan di level atas. Nah, betul, dengan waktu masa jabatan tentu tidak akan pernah mampu menghasilkan kesejahteraan yang maksimal. Tapi buat saya sebenarnya indikator pertama selama 5 tahun kan kita sudah punya badan statistik, itu ada indikator pertumbuhan, dan itu salah satunya adalah indikator pengeluaran masyarakat per kapita. Di situ saja dulu. Dan sekarang kalau kita bahas bagaimana meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat dalam jangka 5 tahun, di situ kan tren. Nah, tapi hari ini kalau kita mau pulih itu, buat saya tidak bergerak. Kenapa? Antara pertumbuhan pengeluaran per kapita dengan inflasi, kalau dikurangi, selesai. Artinya memang tidak ada pergerakan ekonomi. Nah, pergerakan ekonomi yang terjadi kalau kita mau melakukan lompatan, pertanyaan saya begini, memangnya negara maju itu sehebat apa sih disebut negara maju? Kan bukan semata-mata tentang pembangunan dan infrastruktur. Negara maju itu tentang persoalan bagaimana pelayanan seiring dengan bagaimana kebutuhan masyarakatnya itu terpenuhi secara berkeadilan. Tentu tidak akan sama yang punya level tinggi dengan yang punya level bawah, tapi nilai dan rasa keadilannya itu untuk mendapatkan haknya ada di situ. Di negara maju kalau kita mau lihat sekarang nggak usah jauh-jauh, New Zealand atau Australia, bagaimana mereka indikatornya? Kan sebenarnya kita copy paste saja indikator itu. Apakah Australia itu bisa mewujudkan ini? Tidak juga. Tetapi hari ini pemimpin yang kita harapkan itu kan jarang sekali berbicara tentang apa yang dia mau. Untuk satu hal saja, itu tidak meminta dari bidang di semua bidang, tapi ketika Anda memimpin sebuah wilayah atau diberi kekuasaan dan mandat, apa yang Anda ingin lakukan salah satu bidang untuk benar-benar kelihatan secara indikator berubah. Kalau itu kita tidak wujudkan juga, ya memang berat. Karena bisa jadi pemimpin siapapun, ada pemimpin yang tidak perlu berkorelasi, tapi dia tahu bagaimana caranya, dia bisa melakukan. Karena dia punya instrumen, OPD, lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan dan non pemerintahan, dia bisa melakukan instrumen. Tapi hari ini, kalau kita krisis kepercayaan karena political will dari mayoritas kepemimpinan, baik di level eksekutif maupun legislatif, bahkan legislatif, tidak memberikan rasa kepercayaan. Apa buktinya? Persoalan hukum banyak kita masih tidak merasakan keadilan. Di persoalan yudikatif juga sama, di eksekutif juga sama.
antara ketimpangan kelurahan satu, kecamatan satu dengan yang lainnya masih dirasakan secara nyata. Dan itu tidak terjawab dengan tindakan-tindakan atau dalam bentuk-bentuk yang bisa diciptakan oleh kekuasaan itu tadi. Baik itu di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Tidak ada unsur itu. Nah sekarang bagaimana kita mau munculkan rasa itu dulu? Sederhana publik yang kita lakukan sorry bisa bareng. Tetapi perdebatan kita hanya masih menyentuh dampak saja. Saya sebut kalau mau ekstrim, kita bicara dari sumber. Bahwa persoalan yang terjadi hari itu harus mulai. Sumbernya adalah kalau mereka sudah bagus, mau berapa kali kita mau pilihan karena yang akan dibikin oleh rakyat itu sudah orang-orang yang representatif. Ya kan? Mau pilih siapa nggak masalah, mau sudah disaring yang baik. Ini juga kalau kita serius membuka peluang juga buat keterlibatan orang-orang yang punya kematangan intelektual, kematangan supaya anggota di partai politik itu pastinya terpilih. Tidak hanya ideologis, karena kalau ideologis meskipun partainya salah itu hanya terus. Pasti ideologi bagus idealisme. Terus kalaupun eksperimen ini tidak berhasil dilakukan, oke, silakan coba kalau kepala daerah dalam misalnya tahun berapa kali yang kita perlukan orang-orang yang terpilih ini harus progresif juga dalam melakukan evaluasi lebih jauh. Kalau saya begini, Iya, oke. Kalau memang dari rekomendasi, saya sepakat saya. Kalau kita berbicara tentang partai politik, saya sepakat kalau itu bukan politik. Karena kalau semakin banyak partai yang ada, maka jualan politik, dagangan politik yang ada. Ya, makanya hanya kembali lagi bahwa sebenarnya ini kalau katakanlah ada sosok pemimpinnya, karena saya ambil contoh tadi seperti ambil karena di Kota Bogor ini kan beberapa orang yang diambilkan Pak Menteri dengan anggota. Iya. Kemudian langsung. Dan itu harus kita lihat sebagai sebuah fakta politik. Kalau kita lihat secara kita ambil misalnya seperti apa yang dikatakan oleh bagian bahwa proses legislasi di partai politik itu memang harus matang itu. Tetapi memang Kota Bogor itu atau memang sebuah daerah itu bukan hanya sekedar pendidikan politik, karena di partai politik itu lebih banyak mengajarkan mereka tentang bagaimana pendidikan politik yang baik, proses demokratisasi yang baik, pendidikan yang baik, bagaimana menyerap aspirasi masyarakat yang baik. Menurut saya kurang. Harus ada kemampuan dia secara teknokratif dalam pemerintahan. Dan itu tidak ada di proses kaderisasi partai. Ada di rekam jejaknya, ada di pendidikannya yang dimana bisa kita katakanlah Amir Mukhtar dia punya background katakan mengapa Kota Bogor ini relevan antara ilmunya dengan bagaimana kerjanya dia sendiri. Kemarin Pak Tamri dia lulusan katakanlah matematika di utama diperkenalkan. Mungkin boleh jadi dia juga punya kebijakan yang tidak akan jauh dengan pengalaman pendidikannya. Maksud saya begini, untuk memilih pemimpin yang baik itu bukan hanya sekedar rekrutmen partai politik saja, tetapi harus ditanggung pada kepribadian. Dalam artian adalah rekam jejaknya, pengetahuan, pengalaman, dan bagaimana kehidupan dia melihat kondisi sosial masyarakat. Ini yang harus menjadi satu referensi bagi masyarakat bahwa untuk memilih pemimpin yang seperti punya rekam jejak yang bagus, pengalaman atau pengetahuan yang bagus dia bisa punya integritas. Tetapi dia juga harus bisa menjalankan aspirasi
Karena uh, kalau katakanlah kita berdiskusi mungkin calon pemimpin, indikator pemimpin yang baik itu banyak. Orang yang berintegritas, jujur, amanah, ya, orangnya menjunjung kebenaran, punya keadilan, banyak sekali ini. Hanya saja masyarakat yang sekarang akan susah menyerap apa yang menjadi rekomendasi. Makanya yang kita sebutkan adalah modeling. Nah, ini tokoh yang ini seperti apa? Minimal kita menjadi standar bagi masyarakat. Katakan seperti almarhum Pak Tamrin, seperti Pak Amin Hamid. Kalau katakanlah menurut saya ini harus ada yang melebihi kemampuan Amirul Hamid. Ini sosok yang nantinya akan direkomendasikan. Menurut saya harus ada yang melebihi kemampuan pertanyaannya siapa itu? Bukan orang dekatnya Amirul Hamid, tetapi orang yang gagasannya, kemampuannya itu bisa menjadi. Iya betul. Saya pertama itu Nah, artinya tadi sudah disampaikan bahwa harus seperti ini, harus seperti paling tidak mendekati. Kita lebih bagus akan melampaui itu pemimpinan dan sesuatu. Kan persoalan cara memimpin seperti apa? Cara mengukur orang seperti apa? Kalau cara mengukurnya nanti dilihat ketika dia memimpin, beda sampai ragu. Makanya sebelum dia memimpin, maka itulah yang harus dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuannya. Nah, cocok penanya boleh kalau menurut saya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Jamrut tadi bahwa proses penyaringan itu dimulai dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai. Nah, inilah seharusnya yang menjadi tugas partai untuk menyeleksi seketat mungkin sehingga kita bisa melakukan identifikasi ke depan yang akan disodorkan dari hasil seleksi yang dilakukan oleh partai. Ketika disodorkan kepada masyarakat, maka masyarakat akan menilai, oh ini tipe apa ini? Tipe kepemimpinan apa ini? Apakah dia transformasional atau kalau misalnya transaksional ataukah tipe pemimpin yang bagaimana? Itu yang disodorkan. Jadi kedepannya kalau misalnya juga kalau kita hubungkan dengan money politik sebanyak apapun yang mereka lakukan di masyarakat, pada akhirnya tidak berpengaruh. Karena dari hasil rekrutmen yang dilakukan tadi, pada akhirnya mereka punya potensi, meskipun punya gaya yang berbeda-beda. Gitu. Tinggal itu yang diserukan kepada masyarakat. Ya, apapun maksud saya begini. Saya terus terang ya karena ini direkam ini. Dan seperti mau dia maksud saya kalau direkam ini supaya jadi dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan sampai kayak jangan sampai kalau kan paling akhir kita kalau direkam ini didengarkan oleh para ramai. Mari kita menggunakan dengan gaya perkesalan awam, ya. Tetapi cara berpikir yang iya. Saya kira dari tadi itu belum kacau. Dari tadi itu terarah saya dapat perhatikan. Makanya saya tidak mencatat intinya atau masyarakat sekarang ini. Masyarakat sekarang itu memang kalau diajak berpikir cara intinya dengan menggunakan kata-kata intinya itu akan susah mencerna. Maka kenapa tadi saya menjadikan itu? Masyarakat langsung ini bukan langsung saya menyebutkan figur katakanlah seperti Amirul Hamid, bukan orang dekatnya Amirul Hamid, bukannya, tetapi pemikiran dia dalam menata kota Bau, dalam segi penanganan kota, dalam segi katakanlah perdagangan, dalam segi katakanlah budaya, dalam segi pembangunan sosial kemasyarakatan, ya, itu menurut saya cukup bagus dia. Saya cukup bagus untuk dijadikan referensi. Ya, ini. Yang nantinya ke depannya siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini? Kan ini kan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan yang dimana pemimpin yang sebelumnya itu menetapkan dasar selanjutnya adalah meningkatkan yang selanjutnya adalah pengembangan bagaimana kebijakan. Betul. Sekarang ini kan banyak ada beberapa figur yang ada di kota Bogor. Mari kita teropong. Di antara mereka ini, mana yang menurut teman-teman, ya, paling potensial? Itu saja menurut saya sih. Ya, kalau saya, kita belum bisa mengukur sekarang. Makanya tadi saya sempat tanyakan, kira-kira bagaimana caranya
untuk bisa mengukur mereka ini. Dengan cara apa? Karena kan sampai saat ini yang kita dengar ini kan hanya berita-berita yang berseliweran di media sosial. Nah, itu pun juga berita yang melempar berita itu kan tim masing-masing. Dan kemudian mengandalkan, oh ini baik, ini tidak baik, oh ini apa. Ya, hanya itu, sebatas itu yang kemudian mereka lempar ke media sosial. Kalau saya begini, Kita belum bisa mengukur sejauh mana kemampuan mereka. Makanya tadi saya tanyakan, kira-kira gimana caranya? Apakah memang mereka ini, ya, yuk kita undang dalam satu forum tertentu, kemudian paling tidak kita bisa minta apa yang menjadi ide dan gagasannya mereka ketika mereka menjadi pemimpin ke depannya. ya, Apa yang akan dilakukan di Kota Bogor? Itu maksud saya begitu. Ya, begini, kalau masalah perekrutan dan lain-lain, saya setuju. Karena itu saya setuju yang sudah dibicarakan banyak pakar bahwa partai politik itu harus dibiayai oleh negara. Kenapa? Supaya tidak ada transaksional terhadap kandidat-kandidat atau dalam konteks pertarungan politik baik di level pusat maupun daerah. Itu harus dibiayai supaya kita selesai begitu satu hal. Supaya ketika kita mau minta kriteria dan ukuran, itu partai politik wajib karena memang mereka dibiayai. Kalau soal itu saya sepakat. Yang penting memang supaya partai politik tidak bisa dikendalikan oleh salah satu pihak, maka yang harus memihak yang mengendalikan itu kan negara dalam konteks kepentingan masyarakat dan bangsa. Nah, apa bentuknya? Ya, bentuk intervensi negara adalah membiayai partai politik. Clear di situ kalau saya. Nah, sekarang kalau masalah persoalan konteks hari ini pilkada bau-bau, bahwa karena kita belum tahu dan belum ada indikator dia itu pemimpin yang layak atau tidak. Karena itu memang harus muncul diskusi di level menengah leader ini. Karena ini kan yang menjadi penghubung antara pemimpin tertinggi dalam hal ini kandidat dengan masyarakat secara langsung dalam konteks struktur pertarungan. Pertarungan sekarang ini kan siapa pembawa masanya? Kan yang di tengah. Yang di bawah ini masa bodoh, membawa apa saya ambil. Mau buruk saya tidak ambil, mau bawa saya ambil. Dan itu tidak salah mereka. Karena buat mereka, kamu duduk tidak ada efek buat saya. Kamu tidak duduk, tidak ada efek buat saya. Tetapi yang kita inginkan kan efek 5 tahun setelah mereka diberi kepercayaan. Dan mana indikatornya? Saya sekali lagi, kalau saya indikatornya adalah bagaimana gagasan dia hari ini. Itu dulu yang mendekati untuk bisa Kalau tadi diskusinya Pak, diskusinya ini kan diskusinya kan mengarahnya ke siapa kandidat ya. iya, dan itu Menyebutkan bahwa diskusi dengan teman-teman tidak sebutkan kan? Saya akan tidak sebutkan. Iya, saya tidak memaksa, tapi saya akan menyebutkan ini karena ini direkam. Ini beberapa bakal calon yang ada ini kan Pak Munianse, Pak Yusran, kemudian Pak Bobi, Bobi Mustahil. Ya, Pak Mustahil, kita sebutkan dulu iya, Mustahil. Bakal calon ini yang akan muncul di bawah. Kemudian hari gitu. Dengan yang tadi malam itu yang istrinya Pak Omar gitu. Ya itu ini lain deh. Itu yang menurut saya ini adalah sebuah fakta yang terjadi dan masyarakat akan diperhadapkan dengan ini. Oke, ada diskusi ilmiah yang nantinya akan kita berikan rekomendasi. Tetapi fakta yang terjadi masyarakat akan memilih di antara mereka ini. Kalau katakanlah nantinya mereka akan lolos. Yang pertama, ya, kalau saya sebut namanya Pak Munianse ini pernah menjadi wakil wali kota. Dia mendampingi Pak Lambe dan dia cukup banyak mendapatkan pengalaman dalam hal membuat kebijakan terkait dengan pembangunan. Saya melihat di media sosial beliau ini cukup banyak membuat gagasan-gagasan tentang ide pembangunan kota Bogor. Coba lihat di media sosial, dia cukup banyak memberikan gagasan-gagasan bagaimana kalau katakanlah misalnya pergi di rumah, ya, dia lihat rumah ini kalau katakanlah kita bangun seperti ini potensinya seperti ini, kalau kita gali potensinya ini kemudian kita kembangkan,
Itu yang seharusnya direkomendasi bagi calon-calon yang lain. Harapan saya itu Pak Yusran yang mempunyai orang bilang katakanlah Prabowo-nya kota bawah, tetapi jangan mengandalkan hanya pada sisi harus dia terbuka ke masyarakat. Iya. Harus terbuka kepada masyarakat tentang gagasannya kalau dia membangun kota Bogor dan harus banyak memberikan penjelasan. Oke, selama 10 tahun dia mencalonkan diri ini tahun sebentar karena ini mau tahun kedua, calon yang pertama itu kan dia sudah banyak memberikan gagasan. Tetapi bagusnya itu merefresh kembali gagasan yang dulu untuk diingatkan kembali kepada masyarakat bahwa ini kalau katakanlah kita menjadi saya diberikan amanah untuk menjadi wali kota Bogor, maka saya akan bangun seperti ini. Harus banyak seperti Bang Alfian tadi katakan, harus banyak ide-ide yang mereka keluarkan kepada masyarakat yang hari ini masyarakat masih merindukan tentang ini. Kemudian Pak Mustari pernah menjadi PJ di Bogor Selatan, PJ di Kabupaten Bogor. Nah, menurut saya Pak Mustari ini belum ada selama dia menjadi PJ belum banyak menghasilkan kebijakan yang progresif. Ya karena masanya hanya 1 tahun. Bagaimana menghasilkan kebijakan yang progresif? Masanya hanya 1 tahun. Ada limit yang sangat membatasi dia untuk membuka ini kebijakan atau membuat keputusan yang progresif. Oleh karena itu, Komisar juga harus memberikan gagasan-gagasan yang mencerdaskan kepada masyarakat. Begitu juga dengan ahli, gitu, ya. Juga jangan hanya media sosial, gitu. Tetapi dia harus banyak berbicara dengan umum. Ini adalah rekomendasi kepada semua para calon agar masyarakat diberikan proses kecerdasan. Jangan hanya buat ini, buat pementasan ini, kemudian buat apa segala macam. Masyarakat mana proses kecerdasannya? Karena itu sebenarnya Ya, kalau Ini bukan dalam artian ini sebuah fakta yang menurut saya. kalau saya yang kita bicarakan akan melampaui itu. Menurut saya yang kita bicarakan ini begini. Kalau tahapan seleksi di partai rekrutmennya sudah bagus, saya mencoba meraba tentang cara berikutnya. Bagaimana kita tuh mengukur apakah dia ini dari sisi saingan di partai politik ini kan sudah bagus. Nah, alat ukur selanjutnya adalah apakah dia ini representatif untuk kita jadikan pemimpin model atau tidak. Konteks dia pada saat debat visi misi, nggak usah buru-buru dia menyapa pimpinan partai apa. Tantang dia bagaimana perspektif Anda di dalam merasakan problem yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi konstituen yang akan ditetapkan. Ya, setelah itu tanda lagi bagaimana problem solving yang dia siapkan untuk bisa menjawab persoalan itu. Itu. Kalau saya sebenarnya tidak sampai ke situ, Pak. Kalau Kalau saya begini Pak Alfian tadi bilang bahwa jangan hanya kita berharap kepada KPU untuk debat kandidat. Nah, sangat terbatas sekali, apalagi mereka dibatasi oleh ketua-ketuanya. Menurut saya jangan menantang mereka, tetapi menantang masyarakat dan para pelaku kepentingan untuk membuka forum agar mereka tahu tentang bagaimana mereka. ini kan Sehingga secara otomatis bisa kita undang mereka dimanapun. Mereka dipublikasikan tentang gagasannya mereka. Misalnya di kelurahan boleh-boleh misalnya. Masyarakat boleh-boleh buat event untuk mengundang mereka. Masyarakat di Wabil, masyarakat buat. Atau kalau katakanlah bukan kelurahan tapi per kecamatan, itu mereka buat event mendatangkan bakal-bakal calon ini untuk dianggap Pak. Ini ada 2 persoalan. Pertama, persoalan rekrutmen dan mekanisme sistem pemilihan kepala daerah yang menjabat pemilihan presiden dan pemilu.
Nah, konteks itu kenapa saya tidak menerang, bukan ke depan. Tapi hari ini kan itu tidak bisa kita ubah. Ya. Nah, hari ini yang saya mau tertarik adalah bahwa saat ini pilkada sebentar lagi akan berjalan. Ya. Karena itu produk turunan yang sudah berjalan selama ini. Konteksnya sekarang, ketika kita melihat seperti yang dijabarkan tadi bahwa rekam jejak pendidikan, rekam jejak itu bisa kategori pendidikan, terus profesi dia di masyarakat, apakah dia ASN atau non ASN. Buat saya ini bagus-bagus saja. Tapi hari ini yang tidak muncul dari rekam jejak ini adalah, buat saya sederhana, kepemimpinan bukan karena persoalan skala besar dia begitu. Pada saat rekam jejaknya misal menjadi lurah atau menjadi sekta atau menjadi camat atau menjadi apa saja lah di lingkungan CPD maupun di sekta, itu bagaimana dia mampu mengeluarkan kemampuannya untuk beradaptasi terhadap peraturan, tapi juga sekaligus tantangan yang terjadi di masyarakat yang dimana dia hidup. Nah, sekarang kita peliti saja tuh. Kalau dia pengusaha, apa yang dia sudah lakukan untuk gebrakan ini? Selain dia untuk tapi bagaimana dia terhadap problem sosial? Bagaimana sudut pandangnya dan apa yang dia lakukan di usahanya? Kalau dia memang pengusaha atau privatis pengusaha. Kalau dia latar belakangnya ASN, saya bertanya, waktu dia jadi camat, apa gebrakannya? Saya tidak berpikir dia jadi bupati, karena dia belum jadi bupati. Tapi ketika dia jadi bupati, cermin yang pernah dia lakukan di kecamatan, itu yang akan terjadi 70%. 30%-nya dari mana? Kalau dia punya tim yang kapasitas di atas rata-rata untuk menerjemahkan tantangan daerah itu. Dan dia terbuka terhadap tim itu. Kalau pada akhirnya dipanggil ke situ kan, timnya yang hebat-hebat dia tidak manfaat. Dan yang lain-lain itu, maka sebenarnya sederhana. Kalau dia memang berasal dari aparatur bernegara, kita lihat aja jejak. Ketika jadi menjadi kepala dinas, apa yang dia lakukan? Gebrakan apa yang dia lakukan? Itu kan nyata. Itu akan tercermin juga ketika dia menjadi bupati. Atau kalau dia jadi pengusaha, selain dia untung waktu dia berusaha, apa kacamata dia terhadap problem sosial di lingkungan usahanya? Itu juga akan mencerminkan dia sebagaimana nanti ketika dia menjabat sebagai bupati. Nah, karena itu ada dua background dia tentang track record itu tidak akan bisa dia lepas. Nah, itu harus melepas. Tapi supaya menutupi kekurangan, kan tidak itu kemungkinan dia membangun tim pikirnya untuk bagaimana mengatasi problem. Nah, hari ini di semua yang ada di benar nggak kita cek record-recordnya, beliau itu memimpin berdasarkan teamwork atau jangan-jangan dia memimpin tidak pakai tim. Pokoknya mau saya begini. Ya kalau maunya itu memang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. Yang problem itu kan kita kalau yang berdampak terhadap masyarakat itu kecil, tapi berdampak kepada oligarki dan kroni-kroni yang besar, itu kan yang diprotes masyarakat. Masyarakat itu tidak pernah protes kenapa tidak kasih saya uang, tapi mereka diperlukan, masyarakat perlukan, butuh keinginan untuk mendapatkan akses dan dan akses lainnya. Berarti dua hal Pak. Untuk melihat ini pertama kita bertemu dengan tindakan istri sana. Rekam jejak itu harus bagaimana kita Selama dia, ya bagaimana kita menjalankan sana di depan. Sebesar apapun visinya, sebagus apapun program yang ditunjukkan pada masyarakat, kalau memang terjejaknya menjadi sama saja tidak bisa membuat luas. apa tidak menjadi masyarakat tidak menjadi kita tidak bisa pilih. Berarti dua hal besar yang bisa kita. Kalau saya begini, saya kira bukan hanya sekedar rekam jejak, karena para calon muda ini tidak semuanya bersentuhan langsung dengan pemerintah. Ada yang pengusaha, ada yang pejabat, itu pun hanya satu. Jadi menurut saya kalau dalam segi rekam jejak oke. Tetapi harus kita lihat juga background
kemampuan atau ya pendidikan dia dalam hal, karena ini berhubungan sekali dengan kemampuan dalam manajerial. Karena kita katakan bahwa kalau dia apa namanya orang yang menerima manajemen, pasti dia menjadi kepala daerah, dia akan menerapkan ilmu manajemen. Ya, dia begini. Kalau dia paham tentang ilmu pemerintahan, pasti dia akan menerapkan. Itu yang saya sebutkan bahwa kalau katakanlah para calon ini mengemukakan gagasannya, kemudian kita lihat kemampuan dia dalam retorika, menggunakan ide-ide dalam pembangunan tidak isinya, kemudian masyarakat menilai bahwa oh ini kayaknya yang paling pas untuk kota. Hanya saja tidak sampai di situ saja, tidak sampai di situ saja. Ya, karena ada ungkapan bahwa ada pendidikan jabatan maka akan kelihatan masih. Ya, ada sifat asli seseorang itu akan dilihat pada saat dia diberikan amanah. Pertanyaannya, siapa yang diberikan amanah dari beberapa orang? Ya, Pamunian saya diberikan amanah lagi dia mengambil kebijakan. Ya, bahkan ya selama dia menjadi wakil atau menjadi pelaksana, ya itu banyak juga kebijakan itu yang masih dikoreksi. Ada gagasannya yang ya ini kita bicara gagasan bahwa ada rencana dia akan memberikan satu pikiran satu. Nah pertanyaannya apakah itu adalah gagasan yang dicerdaskan atau gagasan itu adalah gagasan yang diinginkan pada segi pembangunan? Menurut saya, kalau katakanlah itu gagasannya 1 miliar, 1 kelurahan, itu sama halnya dengan gagasan dana desa, 1 miliar, 1 desa. Fakta yang terjadi, desa-desa dari survei, para kepala desa ini kebanyakan para koruptor. Saya tidak tahu seperti apa pula manajemen dari Pak Budi Aceh sehingga nantinya dia memberikan 1 miliar 1 kelurahan. Jangan sampai hanya menciptakan waktu. Jangan sampai gitu. Kalau manajemen. Tidak dapat Ya, ini kan gagasan yang diletakkan di bahwa kalau dia menjabat akan memberikan 1 miliar. Bahwa tidak ada anggaran besar. Berarti dia doakan tidak. Pertanyaannya, seberapa besar anggaran daerah untuk merealisasikan gagasan 1 miliar 1 kelurahan? 43 kalau tidak salah kelurahan di Kota Bogor. 43 kurang lebih sekitar 40. Ya 1 miliar berarti sekitar 43 miliar kalau katakanlah 43 kelurahan yang dia harus dilontorkan setiap tahun. Sebenarnya bukan masalah uangnya, tetapi tata kelola masalah keuangan. Karena jangan sampai uang itu ada dua. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka ibarat menaruh garam di tengah laut. Yang kedua, kalau tidak dikelola dengan baik, maka garam itu akan dicuri oleh waktu. Maka yang kita lakukan adalah garam itu harus dilakukan di stadium supaya enak. Itu ibarat ya saya. Jadi jangan hanya melihat pada sisi uangnya saja, karena itu tidak juga mencerdaskan. Hanya menjadikan bahkan ya seperti saya katakan tadi yang diciptakan pemimpin yang transaksional. Kita sangat program kan, dia punya program. Iya. Program kelurahan. Nah, saya sebenarnya gini, semua unsur itu kita jadikan kriteria di kantor dan sebagainya. Nah, kalau secara program, saya juga bukan orang yang percaya program itu bisa diimplementasikan oleh tidak. Makanya sebagai kandidat atau sebagai itu juga menjadi warning buat tim dan kandidat, jangan juga serta-merta memunculkan berbagai macam gagasan. Karena satu, kalau kita sudah masuk pada konteks program, biasanya saya akan bertanya sumber pendanaannya seperti apa. Itu penting, karena walaupun Anda mengatakan programnya sebagus mungkin, ketika saya tahu sumber pendanaannya dari APBD, dari mana anggarannya, sudah pasti tidak mungkin itu diwujudkan.
Nah, karena itu kita harus bisa memetakan sebagai kandidat sebenarnya boleh, maksudnya dia track record dan sebagainya itu. Karena contoh gini, buat saya indikator pemimpin itu sederhana. Kalau saya mau dia pemimpin datang dari latar belakang macam-macam, saya sederhana saja. Selama pemimpin itu selalu mengutamakan kepentingan orang banyak dengan indikator apakah dia bisa pengusaha, kita tinggal tanya saja karyawan sejahtera, bagaimana sisi penggajian dia, itu mengindikasikan bagaimana nanti dia menerapkan kebijakan-kebijakannya dalam kepemimpinan. Sama juga di pemerintah daerah, di birokrasi. Birokrasi itu bukan bicara tentang dia menggaji, karena dia juga ikut digaji, tapi bagaimana dia mempermudah sistem sehingga pelayanan publiknya itu jauh dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Itu juga indikator dia nanti bagaimana memimpin itu ketika punya kekuasaan itu karena yang lain. Nah, ini kan idealnya kalau dia punya tim itu yang harus dia pertahankan. Kalau dia mau munculkan dia punya track record, munculkanlah di mana. Tapi kan bisa jadi tidak berani. Karena itu akan mencerminkan ketelanjangan mereka, bagaimana kepemimpinan mereka dari level kecil sampai level di puncak saat ini mereka utang. Nah, itu yang akan menjadi panas di persidangan publik. Nah, kalau saya sekali lagi sederhana saja bahwa siapapun boleh memimpin, tapi dia harus lagi gagasan inovasinya itu dia harus tuangkan dalam pemikiran. Kalau saya tetap tuangkan bersama. Ya. Sama visi bersama bersama. Terkait kita bisa menguji, setidaknya kita bisa melihat langsung, bisa menguji langsung tentang bagaimana dia di masalah, bagaimana dia misalnya di usaha, atau misalnya berpasti, bagaimana dia berjalan. Terus kalau kita sudah bisa maka sudah ada sedikit kepercayaan soal isi besarnya. Nah, di isi besar itu kita lihat lagi di programnya. Dia mampu tidak dia deskripsikan, dia mampu tidak diimplementasikan tentang program-program dan sampai misalnya kayak tadi contoh 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa dia mampu tidak dijelaskan bahwa sumber anggarannya dari sini, pengelolaannya begini, pengawasannya seperti ini, income-nya seperti ini. Kalau dia sudah mampu seperti itu, apa yang kurang dari kandidat? Saya kira selesai diskusi kalau soal itu. Jadi 2 hal besar saja sebenarnya kalau kita melihat indikator dari cara. Makanya saya setuju. Siapapun yang mau maju jadi pemimpin, buat saya tidak ada soal. Termasuk kita yang ada di dalamnya, silakan saja. Karena itu pikirkan dari sekarang. Track record itu akan menjadi salah satu kunci indikator seseorang itu layak menjadi pemimpin atau ya. Karena dari situ dia akan menerjemahkan bagaimana kepemimpinan dia di levelnya masing-masing. Perjalanan karirnya, perjalanan sosial kemasyarakatan, di situ akan diuji semua. Sebetulnya yang itu sudah clear tadi. Saya coba perdalam lagi diskusi penjelasan begini ya. Kenapa tadi saya berkata bahwa setelah syarat dia diuji, maka tantangan berikutnya adalah uji dia bagaimana kemampuan dia menafsirkan problem yang dihadapi oleh masyarakat dan daerah. Nah, ini kita ambil sampel saja misalnya yang terjadi di daerah maju misalnya sampel utama yang kita pakai Jawa misalnya atau Yogyakarta lah gitu ya. Di Yogyakarta setiap pemilihan kepala daerah tidak ada istilah bahwa ketika naik pemimpin baru semua diubah model kebijakannya. Mereka tinggal sensitifkan keberlanjutan. Jadi ada sisi sustainable tadi. Nah, kita itu yang lama kita. Kenapa? Karena terlalu mengawang-awang membuat bisnis. Tapi dia lupa apa yang sudah dicapai oleh pemimpin sebelumnya. Saya ini ya, baik Amirul Tani maaf ya, maupun almarhum Imam. Sebenarnya ada. Pokoknya Amirul Tani dari sisi pembangunan dia progresif, ya kan? Mampu menciptakan pembangunan dari aspek fisik. Yang tugasnya muncul
pengembangan juga sektor informal. Tapi bukan berarti tidak punya kelemahan. Kalau kita kaji dari aspek protokol nasional, agar banyak ketentuan konvensi internasional yang ditabrak oleh kita setelah menerapkan kebijakan reklamasi pantai. Jadi ya. Nah, almarhum meskipun juga dia bahwa tidak banyak hal yang dia bisa lakukan, ya ada satu aspek yang harus dianggap yang luar biasa juga dari dia. Misalnya polima, tapi saya polima itu kemudian terimplementasikan dengan baik juga, sehingga dampaknya terlalu signifikan terasa. Makanya bisa kita simpulkan masing-masing pemimpin itu tidak perlu banyak program. Pertama, terbatas dan waktu kecepatan. Nah, untuk itu kita berharap pemimpin yang mampu memiliki satu atau berimpact besar. Nah, kali ini kan tidak ada. Kita melihat secara general semuanya, tapi kenyataannya plus-minusnya masih banyak minus daripada plus. Kalau saya memang setiap pemimpin tidak mungkin dari dua hal plus dan minus. Tetapi kan yang kita mau menginginkan itu kan lompatan yang mampu mendorong kehidupan bermasyarakat kita jauh lebih stabil lagi dalam konteks tersebut keadilan sosial dan keseluruhan. Nah, keadilan yang mana? Keadilan pendidikan, keadilan kesehatan, keadilan layak mendapatkan pendapatan, dan keadilan yang lain. Tapi 4 faktor ini kesehatan. 4 faktor ini kan sebenarnya kalau kita mau memiliki kota Bogor kesehatan itu karena diintervensi pusat, maka muncul pembinaan kesehatan. Pendidikan tidak 100% diintervensi pusat, tapi pusat memberi ruang. Nah sekarang tingkat daerah tapi itu menggunakan pendidikan ini jadi 100% dan buat masyarakat mampu tidak mampu mereka punya akses pendidikan. Yang lain masalah pekerjaan, akses sosial ekonomi, kan ini juga apa benar disebut. Itu yang maksud saya menjadi pertanyaan-pertanyaan besar kita terhadap para kandidat siapapun ya. Nah bahwa kalau bicara pendidikan sebenarnya mereka sudah terbantu dengan program informasi. Kita pola bagaimana tentunya daerah kesehatan sudah 100%. Artinya sudah 100% kolaborasi daerah dan nasional. Yang belum ini kan masalah lapangan pekerjaan masyarakat. Sekarang kota global juga berapa banyak peluang ekonomi yang bisa kita tumbuhkan atas gagasan dan inovasi pemimpin melihat potensi yang ada. Ini yang belum kita selesai. Kalau saya, ini yang belum banyak kita gali. Bagaimana supaya mayoritas masyarakat kita ini akhirnya baru tumbuh karena punya akses ekonomi. Kan ini autopilot. Kalau saya melihatnya autopilot. Ya, Kalau kita setuju, iya dia yang jadi diskusi. Menjadi gebrakan yang akan kita serius. Misalnya begini, saya setuju bahwa ruang ekonomi alternatif bagi masyarakat kecil itu masih penting untuk dipersiapkan. Misalnya sektor informal. Tetapi ada bom waktu yang tidak bisa dibaca oleh ekonomi kebijakan, yaitu tumbuh suburnya ekonomi modern yang berpotensi mematikan sumber-sumber ekonomi masyarakat lemah, katakanlah sektor informal tadi. Kenapa kita tidak buat sekalian misalnya buat bebas tentang pembatasan sukunya pasar modern? Makanya itu nggak salah di sini. Kalau saya begini, kalau kita buat pembatasan itu bagi-bagi menurut saya itu juga membatasi aja pertumbuhan ini. Jadi kalau saya pemerintah itu hanya mempermudah layanan layanan itu bagi masyarakat, bagi kelompok mana. Ya, jadi tidak memilih itu pengusaha besar, tidak dimilih misalnya dilakukan dengan dipermudah masyarakat untuk yang dimaksud. Yang kedua, saya kira kalau katakanlah membatasi pengusaha itu membuat ekonomi raksasa kayak kita gitu, sama aja juga kita tidak mau menjadi negara
atau daerah mungkin. Kenapa? Saya lebih pada tugas seorang pemerintah itu adalah menjadi media yang baik bagaimana, menjadi fasilitator yang layanannya itu cepat, mudah, menggunakan kaos. Jadi masyarakat bisa mengakses layanan dengan mudah tanpa mereka dibebani oleh media dan kepastian yang aktif. Sehingga semuanya bisa. Ini yang menjadi tugas pemerintah. Bukan katakanlah membatasi, menurut saya, bukan membatasi. Bahkan kalau saya, seperti Bang Alvin bilang bahwa ada satu program yang nantinya akan menjadi usulan bagi masyarakat ya dari kandidat itu boleh juga. Hanya program itu kalau yang saya pahami adalah ada namanya program prioritas, ada program alternatif. Semua itu harus ada. Program prioritas itu harus nyambung dengan program dan program yang lain yang tidak prioritas. Misalnya katakan apa? Dia membangun untuk di kota Bogor ini adalah dia fokus pada pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi pertumbuhan ekonomi juga harus berimbas pada anak dan harus berimbas juga pada daya beli masyarakat, harus berimbas juga pada mobilisasi masyarakat, berimbas pada pembangunan infrastruktur. Semuanya itu ternyata tidak bisa berdiri sendiri, harus terkoneksi. Makanya program kerja itu ada namanya bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Itu yang semuanya harus jadi program kerja. Tetapi ada program kerja prioritas yang mempunyai efek domino bagi program kerja yang lain. Itu maksud saya. Kalau menurut saya ini masih mereka orang Islam, tapi kan saya pakai Myanmar itu. Ini kan mau ada orang di mana dia sudah terbiasa berlari. Pada saatnya ada orang yang tidak terbiasa untuk berlari disuruh habis ini. Maka dalam posisi seperti ini kita kan sebenarnya yang terjadi lagi mungkin demokrasi yang sangat ekonomi liberal yang main sekarang. Artinya orang yang sudah terlanjur punya modal besar disuruh bersaing dengan orang yang belum punya modal besar. Nah, kita kan ini saya lagi ingin proposal disertasi saya yang mau saya sampaikan di sini. Jadi, awalnya kita seperti ngomong ini, pemerintah asal. Tapi setelah kemudian membuka supermarket Alfamidi berdiri, orang mendengar. Salah satu yang dirasakan itu begini, yang beragamnya itu serapan tenaga kerja. Kalau pasal supermarket ini kan dia tidak mungkin menarik sembarang saja. Dia tidak butuh orangnya. Nah sementara masyarakat lokal yang menjadi tempat beroperasinya pasar modern ini, mereka tidak punya pendidikan apa. Nah, mau sampai dia maupun pasar modern itu beroperasi, mereka tidak akan keluar dari sana. Mereka punya kriteria tersendiri. Saya ingin tenaga kerja di Agung ini indikatornya ini. Apakah kualifikasi yang dipasang oleh pasar modern ini dipenuhi tidak oleh sumber daya yang ada di masyarakat lokal? Saya tadi maksudnya begini, prioritas program itu sebenarnya tetap berjalan karena postur anggaran daerah itu kan sudah punya pos. Yang sudah punya pos, saya tidak mau menyentuh misal anggaran belanja pegawai, anggaran kegiatan, OPD dan lain-lain. Oke, justru kalau saya OPD itu jangan pernah lagi masuk pada ranah program ini ya, masuk OPD-nya. Masuklah pada penguatan SDM, kapasitas masyarakatnya. Seperti itu. Dengan anggaran kita ada di OPD itu, jangan masuk di ranah fisik.
Karena kalau ranah fisik, OPD pasti persoalan. Anggarannya kurang, jangka waktunya pendek, dan itu tidak akan bisa terbaca secara meningkat. Tapi kalau kita memperkuat SDM-nya, jadi kegiatan-kegiatan di OPD itu memperkuat kegiatan masyarakat dalam konteks mengangkat kapasitas masyarakat, pengetahuannya, pemahamannya, dan sebagainya. Nah, di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah itulah yang berperan sebagai motor penggerak untuk mengkolek semua program yang strategis yang lintas OPD atau saya mau bilang lintas departemen. Tapi ada leading sektor di sini, pemimpin. Kalau kita bicara satu daerah itu potensi perikanannya dominan, maka program potensi perikanannya itulah yang kita jadikan motor penggerak. Apakah itu melupakan OPD-OPD lain di lintas selain perikanan? Tidak. Tetapi untuk mendapatkan postur anggaran yang besar dari BN, maka kita harus juga membuat program yang impact-nya besar terhadap masyarakat, kegiatan masyarakat lintas sektoral. Nah, sementara untuk mengisi konsep besar tadi perikanan, kita membutuhkan penguatan masyarakat nelayan, kita membutuhkan pemahaman nelayan, kita membutuhkan sosial jasa dan lain-lain. Itu siapa yang mau? Nah, harapannya muncul dari program-program yang ada di dinas. Misal dinas PN, apa sih poinnya dia? Bagaimana mengajarkan ke kelompok masyarakat yang memang bidang jasa untuk menghasilkan produk atau mengemas produk atau menjual ini, atau di pertanian perkuat ini. Nah, jadi yang diperkuat itu pelatihannya, sentuhan individu terhadap kemampuan dan knowledge masyarakat itu didorong karena kita pertama kurangnya apa? Kita belum rata-rata mayoritas kita masih SD SMP. Sebenarnya kalau kita mau bicara sudah tersistem, pasti syaratnya S1 atau penerimaan itu. Nah itu, maksudnya kembali lagi semua tergantung pemimpin bagaimana dia membangun timnya untuk memetakan kondisi. Apakah sempurna? Saya tidak juga. Tetapi hari ini, khususnya Kepulauan Riau, hari ini sorry saya, mereka banyak ke Jakarta untuk memilih dorong. Nah, setelah itu kita coba perhatikan berapa banyak bangunan yang manfaat yang dilakukan oleh dinas terkait. Tidak jalan, karena memang betul untuk membangun ekosistem masyarakat punya penghasilan, masyarakat juga aman secara pendidikan, masyarakat juga harus terlibat di sektoral seperti yang dibilang tadi. Tapi kan harus ada itu benang merah untuk kita membangun. Di satu sisi bupati dan perangkat yang mengerjakan struktur kerasnya. Di sisi lain dinas-dinas ini karena anggaran terbatas, perkuatlah ilmunya melalui pelatihan ke masyarakat, kasih pendamping, kasih apa. Jadi bukan fokus masing-masing OPD itu fokus hanya di mengejar membangun pasar. Setelah itu mungkin badan bangun kan mantap. Ya kan itu pada dinas itu. Padahal coba kalau itu dirancang satu kawasan terpadu infrastrukturnya lintas kementerian, lintas departemen supaya anggaran besar. Di saat yang bersamaan untuk mengisi ini kan kita butuh SDM masyarakatnya yang telah. Dari mana kita melakukannya? Apakah kita sekolahkan? Tidak. Dinas terkait semua bertindak berdasarkan kewajiban dan tupoksinya untuk memperdalam pemahaman masyarakat yang mau dibina supaya ikut masuk dalam sistem yang kita bangun ini. Ya, kalau saya kesimpulannya Pak Karni bagaimana? Durasinya ini sudah. Ya, kalau saya begini, ya. Kalau kita berbicara kota Papua ini sangat kompleks. Berbeda kita berbicara dengan satu kabupaten yang tertinggal. Kota Papua ini sangat kompleks. Apa yang menjadi kebutuhan dan jawaban. Kesimpulan yang saya ada program prioritas dan program alternatif yang dimana program prioritas itu harus bisa mereka jelaskan ada dampak pada bidang-bidang yang lain. Ini yang harus dijelaskan. Misalnya, kalau katakanlah ia berbicara bahwa kedepannya saya akan berbicara pada
pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi itu dampaknya pada nilai apa, dampaknya pada petani apa, sehingga semuanya terkoneksi dengan baik. Bukan hanya kita berbicara pada satu leading sektor, tetapi semua sektor harus terkoneksi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya masyarakat Kota Bau harus cerdas dalam memilih pemimpin yang bisa memberikan gagasan yang terbaik untuk Kota Bau. Caranya apa? Dia harus banyak berbicara dengan masyarakat Kota Bau, dari mereka media sosial atau secara offline mereka didatangi masyarakat untuk memberikan gagasan melalui. Nah, yang ketiga adalah masyarakat harus tahu tentang jejaknya sehingga kita tidak pergi oleh kata dan retorika yang dibuat oleh kita. Kalau Pak Janur, Ya, kalau menurut saya memperbaiki kualitas demokrasi proses politik kita harus mulai bagaimana merangkak rekrutmen. Setelah itu tahap pengujian apakah dia layak atau tidak tergantung bagaimana kita pandang dia untuk menafsirkan problem apa yang dia akan menghadapi. Ya kan? Di situ nanti masyarakat akan tahu bahwa pemimpin ini sudah bagus, mereka menjajarkan sebagainya sudah bagus, tapi kalau saya lihat dia menafsirkan persoalan daerah saya tidak bagus. Jadi masyarakat itu terbuka ruang untuk melihat, ini calon pemimpin yang bisa tahu persoalan saya. Misalnya kan tidak semua masyarakat latar belakangnya sama, berbeda. Nah, yang kita butuhkan dari pemimpin ini kemampuan dia membaca itu problem yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan kelas-kelas sosial tertentu yang ada dalam masyarakat kita. Dan pemahaman terus yang kedua, saya kira ala bos. terus yang kedua, setelah itu untuk mengaplikasikan visi besar setiap calon, tidak bisa kita mengandalkan satu sumber informasi, katakanlah dari KPU ya, KPU yang mau investigasikan dan kapan adanya. Kita harus buat semacam percobaan terbalik ya, misalnya kita balik yang lebih durasinya banyak itu kita buka dengan luas. Misalnya diskusi-diskusi di tingkatan kampus, ya kan, yang memperdebatkan visi misinya itu calon, ya kan. Jadi semuanya itu apa begitu? Tidak semua orang juga misalnya hobi nonton berita, tapi dengan dia, saya datang di kampus umum lagi, jadi isi setiap tahun, ya kan. Saya kira ruang-ruang untuk mendapatkan informasi tentang visi besarnya calon yang terbuka dengan luas. Nah, dua, pendidikan politik kita sudah berhasil melakukan dengan baik. Dan karena itu, kualitas proses politiknya juga akan produktif seperti yang kita harapkan. Ya. Ya. Jadi juga semingguan. Sekarang saya. Jadi saya ini semuanya sama dengan Pak Janur. Jadi tidak perlu bulan. Kalau belum balik. Ya, dua hal. Proses politik memang perlu kita perbaiki. Dan salah satu yang bisa kita lakukan di 5 tahun ke depan, kita dorong pemerintah untuk biayai itu politik, partai politik, supaya prosesnya juga akan lebih terkontrol. Sudah kita intervensi. Juga diintervensi. Nah, kedua, berkaitan dengan kandidat, ya betul. Memang kali ini diskusi tentang bagaimana gagasan dan inovasi para kandidat bisa jadi kita tidak memberi ruang kepada mereka. Ya, karena hari ini ruang yang kita berikan, yang saya sebut itu sebagai messengernya para kandidat itu lebih cenderung membahas bagaimana kesiapan mereka secara finansial. Bukan bagaimana persiapan mereka, kemampuan mereka dalam hal menangani berbagai macam problem kita nanti menduduki posisi dan jabatan. Itu kira-kira yang harusnya buat para kandidat itu diberi supaya bagaimana ide dan gagasan yang menyelesaikan problem di masyarakat
itu lebih ekspor daripada sekedar mengekspor rekening pribadi komunitas. Kenapa Pak? Silakan Pak. Jadi belanja. Atas simpel saja. Ada jalan private, ada jalan rekam jejaknya. Kulik betul-betul rekam jejaknya. Yang kedua, pertanyakan programnya. Kulik baik-baik per program. Dan yang terakhir adalah buat kontrak kalau dan jejak digital. Kalau misalnya suatu saat ini menjabat dari program ini disampaikan tidak berjalan, enggak. Hari ini kita pertama-tama. Hari ini diskon kalau saya